Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran mata kuliah pengambilan keputusan. Saya Gary Apira dengan NIM 22050200026 dan di sebelah saya ada Saya Ilham Huzriansyah dengan NIM 22050200034. Nah, sebelumnya kalau boleh tahu, apa itu pengambilan keputusan? Secara sederhana, pengambilan keputusan adalah proses memilih satu pilihan dari beberapa alternatif yang ada untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan tertentu. Betul. Menurut ahli manajemen seperti James Toner, pengambilan keputusan itu bukan sekedar memilih, tapi proses identifikasi dan pemilihan serangkaian tindakan untuk menghadapi masalah yang spesifik. Jadi, intinya ada 3 elemen. Pertama, ada masalah. Kedua, ada alternatif, pilihan. Dan ketiga, ada tujuan yang ingin kita capai. Tetapi, kenapa kita sebagai mahasiswa khususnya ilmu administrasi negara, harus paham ini? Kan karena di pemerintahan, satu keputusan itu bisa berdampak bagi jutaan orang. Benar banget. Kalau pemerintah salah ambil keputusan tanpa data yang kuat, dampaknya bisa luas. Pengambilan keputusan itu adalah jembatan antara politik, apa yang diinginkan rakyat, dan administrasi. Bagaimana cara mewujudkannya secara teknis? Baiklah, jadi di sini kita sebagai mahasiswa ilmu administrasi negara, kita harus tahu bahwa ilmu dari administrasi adalah manajemen dan inti dari manajemen adalah pengambilan keputusan. Jadi, maka dari itu, sebagai seorang pemimpin, kita harus pandai memilih suatu dari sekian banyaknya pilihan. Banyak yang mengira keputusan diambil hanya berdasarkan intuisi. Padahal ada kerangka teoritis yang menjelaskan pola pikir di baliknya. Hari ini kita akan membedah secara mendalam 4 model pengambilan keputusan yang paling berpengaruh dalam studi administrasi. Baik, yang pertama yaitu ada model rasional komprehensif. Model ini sering disebut sebagai model yang paling ideal atau model klasik. Mengapa disebut komprehensif? Karena model ini menuntut pengambil keputusan untuk memilih informasi yang sangat sempurna. Tahapannya sangat ketat. Pertama, identifikasi masalah secara total. Kedua, kita harus menentukan tujuan dan nilai-nilai yang ingin dicapai. Dan ketiga, susun semua alternatif yang mungkin dapat. Dan keempat, hitung konsekuensi dari setiap alternatif. Tujuan akhirnya adalah optimalisasi. Artinya, kita mencari suatu solusi tunggal yang paling efisiensi dan efektif. Namun, di dunia nyata ini, model ini sering dikritik karena manusia jarang memiliki waktu, biaya, dan kemampuan otak untuk mengubah data yang jumlahnya tak terbatas. Meskipun begitu, model ini tetap menjadi standar emas dalam perencanaan strategis jangka panjang yang membutuhkan akurasi yang sangat tinggi. Nah, karena model rasional tadi dianggap terlalu sulit diterapkan di lapangan, maka muncullah model inkremental yang dipopulerkan oleh Charles Lindblom. Lindblom menyebut model ini sebagai the science of modeling thought atau seni berjalan tertatih-tatih. Model ini sangat realistis, terutama di dunia politik dan pemerintahan. Jadi penjelasannya seperti ini. Seorang pengambilan keputusan tidak akan merombak seluruh kebijakan lama. Sebaliknya, mereka melakukan perubahan kecil atau bertahap pada kebijakan yang sudah ada. Keputusan baru adalah variasi sedikit saja dari kebijakan kemarin. Mengapa? Karena
perubahan besar biasanya muncul dan memicu konflik politik yang sangat besar pula. Dengan cara inkremental, risiko kegagalan bisa ditekan dan kesepakatan antar berbagai pihak lebih mudah dicapai. Intinya, lakukan langkah kecil yang aman daripada langkah besar yang berisiko. Lalu selanjutnya yaitu model yang ketiga. Model ketiga adalah jalan tengah yang sangat terkenal, yaitu rasional terbatas dari tokoh pemenang Nobel Herbert Simon. Simon berargumen bahwa manusia itu sifatnya rasional, tapi kapasitas kita terbatas. Kita punya keterbatasan informasi, keterbatasan waktu, dan keterbatasan kognitif. Kita tidak mungkin menjadi manusia super seperti di model rasional komprehensif. Oleh karena itu, muncullah solusi yang optimal. Kita mencari solusi yang stasipin, gabungan dari kata stasipai memuaskan dan sopis mencukupi. Kita berhenti mencari alternatif, segera setelah itu menemukan satu pilihan yang dirasa cukup baik untuk menyelesaikan masalah ini. Model ini sangat relevan dengan keseharian manajer yang harus mengambil keputusan cepat di tengah tekanan pekerjaan. Dan model yang terakhir adalah model mixed scanning. Model ini dikembangkan oleh Amitai Etizzoni. Etizzoni mencoba menggabungkan keunggulan model rasional dan model inkremental. Ibarat menggunakan kamera, ada saatnya kita menggunakan lensa wide yang luas dan ada saatnya kita menggunakan lensa zoom. Dalam model ini, pengambilan keputusan pertama-tama melakukan pemindaian luas secara rasional untuk melihat gambaran besar masalah mendasar. Lalu setelah itu, arah besarnya ditentukan, baru kita gunakan langkah-langkah kecil atau inkremental untuk detail pelaksanaannya. Model ini sangat efektif karena menghindari kerabunan. Model inkremental yang terlalu fokus pada detail kecil, tapi juga menghindari kelelahan. Model rasional yang terlalu terobsesi pada kesempurnaan. Wah, tidak terasa ya, kita sudah membahas 4 pilar utama dalam pengambilan keputusan. Jadi, mulai dari yang idealis seperti rasional, yang politis seperti inkremental, yang realistis seperti bounded rationality, hingga yang komprehensif dan adaptif seperti mixed scanning. Memahami model-model ini bukan hanya untuk ujian, tapi agar kita tahu kapan kita harus bertindak cepat dan kapan kita harus berpikir secara mendalam dalam mengolah organisasi publik. Baiklah, demikian video pembelajaran dari kelompok kami untuk mata kuliah pengambilan keputusan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Jamho Purti, MSI, PhD. Terima kasih sudah menonton. Selamat belajar dan sampai jumpa.